Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Da'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan istilah Fordaf itu ibaratnya bayi yang baru lahir dari perut Fatayat. Jadi kalau ada orang yang menganggap Fordaf dan Fatayat adalah organisasi yang berbeda, itu salah. Karena Fordaf adalah sayapnya Fatayat. Bukan hanya Fordaf saja sebetulnya forum-forum yang lahir dari Fatayat. Ada juga forum yang lain seperti IHF, Ikatan Hafidhoh Fatayat Nahdlatul Ulama, dan yang lainnya. Hanya saja mungkin mereka masih on proses untuk kepengurusan dan program-program. Fordaf sendiri juga sebetulnya bukan barang baru di Fatayat, khususnya Fatayat Jawa Barat. Namun kerjanya baru sekarang ketika PW Fatayat dibawahi oleh Mbak Hirni. Alhamdulillah dengan dibentuknya pengurus wilayah Fordaf yang diketuai oleh Mbak Nyai Yeni Ainul Bidad, beliau beserta reng-rengan PW Fordaf menginstruksikan untuk membuat pengurus-pengurus cabang Fordaf, yang mana untuk Kabupaten Purwakarta diketuai oleh saya sendiri. Saya tertarik bergabung di Fordaf karena selain judulnya jelas, programnya jelas, tujuannya pun jelas. Jadi dari wilayah forum ini sudah sangat terorganisir secara sistematis, sehingga untuk pengurus cabang tinggal mengikutinya saja. Nah, tidak lama setelah pengurus Fordaf ini dilantik, kami semua langsung bekerja menjalankan program yang telah dicanangkan. Bahkan uniknya Fordaf ini belum dilantik pun sebagian pengurusnya, programnya justru sudah dijalankan duluan. Kenapa Fordaf dirasa penting untuk ada di tengah-tengah warga Nahdliyin? Alasan sederhananya begini. Coba kita tanya ibu kita atau nenek kita. Dalam seminggu mereka punya jadwal pengajian berapa tempat? Atau jangan seminggu lah, dalam satu hari saja berapa tempat pengajian yang mereka kunjungi? Lalu kita tanya ayah kita atau kakek kita, pasti jawabannya akan berbeda. Jadwal ibu-ibu akan lebih padat pengajiannya daripada jadwal bapak-bapak. Setiap pengajian atau kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, pasti jamaah ibu-ibu itu lebih dominan dibanding jamaah bapak-bapak. Maka dilihat dari mayoritas jamaah yang semangat ngaji adalah ibu-ibu di mana-mana, maka dirasa perlu pendakwah perempuan tampil di permukaan agar ketika seorang pendakwah menjelaskan fikih perempuan seperti haid, nifas, istihadah, melahirkan, menyusui, atau menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban perempuan dalam berumah tangga, itu tidak canggung. Dai ini lebih paham akan kebutuhan dan psikologi wanita. Kemudian mereka juga bisa menjelaskan materinya lebih merinci kalau sesama perempuan. Alasan yang selanjutnya kenapa dakwah ini
harus diwadahi atau ada forumnya. Selain kita membuat brand untuk mereka, tujuan dakwahnya para daiyah ini lebih terarah, terutama ideologinya. Ngajinya gak asal ngomong, tapi betul-betul jelas ilmunya. Karena jamaah pengajian itu kan kebanyakan warga Nahdliyin yang semangat memperingati dan memeriahkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu mayoritas jamaah atau warga yang pengamalan agamanya mengarah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Nah, jangan sampai podiumnya malah dikuasai oleh orang luar Ahlus Sunnah. Mereka kan pintar, tidak gentar masuk ke sarang musuh. Nah, kita sangat perlu membentengi warga kita dengan mempersiapkan stok daiyah yang banyak dan mumpuni, yang gak kalah saing dengan mereka. Munculkan ke permukaan, perbanyak jam terbangnya. Biar kalau ada kegiatan-kegiatan, jangan hanya jadi penonton saja, tapi harus ada yang berperan jadi yang ditontonnya. Maka program pertama Fordab itu nyantri keren, yang dilaksanakan secara serentak oleh semua PC dari 27 PC sewilayah Jawa Barat. Nyantri keren ini dilaksanakan minimal 9 kali pertemuan. Pesertanya adalah orang-orang yang punya keahlian, punya kemampuan berdakwah, baik dakwah secara lisan maupun dakwah dengan bentuk-bentuk yang lain, yang menguasai minimal mampu membaca kitab kuning. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memaksimalkan potensi kader-kader daiyah dalam menyampaikan ajaran agama yang rahmatan lil alamin, dengan dibekali seperti keaswajaan, kebangsaan, materi-materinya, agar terciptanya daiyah selain berwawasan luas juga moderat. Alasan selanjutnya adalah demi tuntutan zaman. Dewasa ini banyak orang yang ingin mendalami ilmu agama, tetapi mereka tidak mau capek dan tidak punya waktu untuk melangkahkan kakinya ke majelis ta'lim. Kemudian mereka menyimak ilmu keagamaannya dari media sosial. Nah, perempuan pendakwah harus adaptif dengan perkembangan teknologi supaya nilai-nilai Islam dapat tersampaikan dengan lebih mudah ke masyarakat, khususnya mereka yang aktif di media sosial. Jadi kita akan kemas metode dakwah secara kekinian dengan bentuk konten medsos yang menarik, dengan isi mengenai keaswajaan, kebangsaan, fikih wanita, dan lain sebagainya. Bisa melalui konten TikTok, bisa melalui video YouTube, Instagram, dengan waktu yang singkat namun jelas isinya, agar masuk ke kalangan anak muda juga. Jadi ngajinya tidak hanya disimak oleh ibu-ibu saja, tapi bisa disimak oleh kalangan muda dan mudi. Nah, khusus untuk Fordaf Purwakarta, dalam rangka mengisi Ramadan tahun ini, insya Allah akan mengadakan lomba dakwah digital
yang bisa diikuti oleh umum, namun tentunya berjenis kelamin perempuan, dengan durasi dakwah maksimal hanya 2 menit saja. Tujuannya selain untuk memperkenalkan Fordaf ke masyarakat luas, juga untuk menseleksi calon-calon da'iyah handal yang melek teknologi. Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.